Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat aplikasi backend dengan arsitektur microservice dengan frameworknya itu Spring ya. Kita menggunakan Spring Boot. Oke, di sini saya udah bikin sampel ya untuk arsitekturnya di service yang akan kita buat. Di sini simpel aja sih. Jadi intinya kita tahu basicnya dulu ya, kegunaannya apa, terus gimana nanti cara integrasinya, terus apa-apa aja yang perlu di generate dalam projectnya, terus stack-stack apa aja yang akan kita gunakan. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, paling di sini saya akan jelaskan dulu apa-apa aja ketika kita ingin membuat aplikasi microservice dengan framework Spring, apa aja yang dibutuhkan lah seperti itu. Jadi di sini ada kurang lebih ada empat ya, ada empat komponen lah. Pertama ada discovery, kemudian ada gateway service, kemudian ada account service, di sini ada transaction service. Oke, di sini fungsi dari discovery service itu sendiri ya. Di sini kita pakai bawaannya Spring Cloud ya. Jadi ada namanya Eureka. Jadi si Spring ini dia menyediakan lah gitu, menyediakan teknologinya untuk menghandle service registry berupa Eureka, yang nantinya nih si Eureka ini berfungsi untuk sebagai inilah proses pendaftaran registry atau service-service microservice yang akan kita gunakan seperti itu. Karena kalau misalnya kita bikin aplikasi microservice, sebenarnya bisa-bisa aja ya tanpa adanya Eureka, tapi problemnya nanti itu akan sulit untuk ketika kita maintain ya, dalam arti udah naik sampai ke level production itu akan sulit karena ketika kita nggak hit beberapa microservice yang akan saling komunikasi lah gitu, pasti nanti kita tuh berupa IP kan. Nah, IP itu kan bakal berubah-berubah kan gitu. Nah, jadi fungsinya si Eureka ini atau si Discovery ini ya, sifatnya itu kita kita tinggal manggil nama service-nya aja gitu, misal HTTP akun service atau HTTP transaction service dan sebagainya seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu ya untuk proses pendaftaran registry dan sebagainya. Kemudian di sini ada gateway service. Di sini gateway service itu seperti kita tahu, kalaupun kita bikin aplikasi micro dengan bikin aplikasi dengan konsep arsitektur microservice, kita perlu banget yang namanya gateway service. Jadi gateway service ini ya fungsinya untuk ngerouting ya, untuk ngerouting ke beberapa microservice yang dibutuhkan. Karena nantinya kalau kita ngebangun sebuah aplikasi dengan konsep microservice, pasti kita ada namanya sebuah klien ya, dalam arti itu entah mobile apps, entah itu web entah itu web gitu kan. Jadi si klien ini yang nantinya akan ngehit melalui ke gateway service seperti itu. Jadi si klien lah, katakanlah si klien ini nggak perlu pusing ketika dia ada mau konsum data account atau transaksi, dia nggak perlu langsung ngehit ke sini gitu ataupun ke sini. Jadi dia ngehitnya langsung aja ke gateway service seperti itu. Kemudian di sini ada akun service. Oke, akun service ini nanti berfungsi untuk nge-manage ya, untuk nge-manage data-data account, account bank. Kemudian di sini juga ada data transaksi ya, dalam arti untuk proses pendebitan atau pengkreditan seperti itu. Jadi di sini kurang lebih komponen seperti ini ya. Ada empat. Di sini kita abaikan aja karena di sini kita nggak akan bikin front endnya. Kita cukup bikin back endnya aja dulu, dari discovery, gateway, akun service dan transaction service seperti itu.